Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Manajemen Aset dan Liability mengenai likuiditas perbankan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Kartika. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas B dengan NIM 232020 3861 211056. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengapa likuiditas itu sangat penting bagi perbankan. Nah, seperti yang kita ketahui, likuiditas itu merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo secara cepat. Jika bank tidak memiliki likuiditas yang memadai, maka bank dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi dana harian, seperti melayani penarikan dana dari nasabah, kemudian yang kedua itu membayar kewajiban kepada pihak lain. Nah, selanjutnya itu apa dampak yang dapat ditimbulkan dari masalah likuiditas? Jika likuiditas buruk pada perbankan dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama itu seperti kehilangan kepercayaan dari deposan apabila dana itu tidak diberikan secara tepat waktu. Kemudian yang kedua itu reputasi bank itu dapat dipertaruhkan. Ketiga, jika likuiditas itu buruk, maka dapat menyebabkan sanksi dari regulator. Yang terakhir, jika likuiditas itu buruk atau parah, maka dapat menimbulkan dampak besar berupa kebangkrutan dan runs, yang dimana ini dapat mengarah kepada krisis keuangan yang drastis. Nah, selanjutnya itu upaya apa yang dilakukan oleh otoritas keuangan seperti OJK dan juga BI agar likuiditas perbankan itu tetap aman. Nah, beberapa upayanya yang pertama, mereka melakukan pengawasan, penyelidikan, pemeriksaan, dan perlindungan konsumen, dan tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia atau BI melakukan pengendalian moneter untuk mencapai sasaran operasional suku bunga dan mengarahkan nilai tukar rupiah agar bergerak stabil. Kemudian yang terakhir itu OJK berkoordinasi dengan BI atau Bank Indonesia jika likuiditas mengalami kesulitan dan kesehatannya semakin memburuk. Kemudian pembahasan selanjutnya itu upaya apa yang dilakukan oleh Bank Bukopin saat mengalami kesulitan likuiditas. Nah, yang pertama itu mereka melakukan rake issue, di mana rake issue ini merupakan metode untuk mendapatkan dana segar dengan cara menawarkan saham baru kepada pemegang saham yang sudah ada. Dengan demikian, posisi likuiditasnya dapat semakin meningkat dan juga bank dapat memperkuat posisi keuangannya. Kemudian yang kedua itu, Kokmim Bank atau KB Bank menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Bukopin. Nah, selanjutnya itu menurut Anda, apakah upaya dari otoritas keuangan dan Bank Bukopin itu sudah tepat? Nah, menurut saya, langkah dari otoritas jasa keuangan dan Bank Bukopin itu sudah tepat, di mana adanya rake issue untuk menambah dana segar dan juga hadirnya Kokmin Bank untuk memperkuat permodalan dan juga likuiditas, sehingga dengan cara ini kondisi keuangan Bank Bukopin itu dapat menjadi lebih stabil. Nah, pembahasan selanjutnya itu analisis skenario pengendalian likuiditas Bank Bukopin melalui rake issue. Pada awal tahun 2020, Bank Bukopin itu mengalami kesulitan likuiditas, di mana nasabah kesulitan untuk menarik dana simpanannya, sehingga membuat proses pengambilan keputusan strategis itu menjadi terhambat. Berdasarkan data pada tahun 2020, pada bulan Januari, dana pihak ketiga di Bukopin tercatat masih 75,76 triliun, sebelum kemudian menyusut menjadi 74,99 triliun. Pada bulan Maret, menyusut lagi menjadi 72,63 triliun. Pada April, menyusut menjadi 68,11 triliun. Selanjutnya, pada bulan Mei, menyusut menjadi 60,43 triliun. Nah, berdasarkan data dari hitungan di atas kertas, brankas bernama DPK Bank Bukopin sudah merosot sekitar 15,30 triliun dalam waktu 5 bulan. Nah, dalam mengatasi masalah ini, Bank Bukopin melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu, OJK memerintahkan pemegang saham untuk menempatkan dananya di Bukopin. Kemudian yang kedua itu, OJK meloloskan Kokmim Bank sebagai pemegang saham mayoritas dan pemegang saham pengendalian
di Bank Bukopin. Nah, di sini KB Kokmin Korea Selatan mengambil peran sebagai pemegang saham mayoritas dan juga pembeli siaga dalam proyek isu. Langkah ini tidak hanya memberikan suntikan modal, tetapi juga membawa pengalaman dan kepercayaan dari institusi perbankan internasional, serta OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pernyataan efektif terkait dengan pelaksanaan pengawasan umum terbatas kelima atau PUTV di Kopin. Nah, adanya dukungan dari KB Kopin Bank sebagai pemegang saham dan restu dari OJK, strategi ini berhasil meningkatkan modal, memperkuat likuiditas, dan memulihkan kepercayaan dari investor dan nasabah. Nah, demikianlah presentasi UTS Manajemen Aset dan Liability mengenai materi likuiditas perbankan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.